Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang teknik advokasi kebijakan. Pedagang kaki lima sudah menjadi bagian dari kehidupan di kabupaten maupun perkotaan. Pedagang kaki lima ini menimbulkan masalah-masalah baru yang dialami. Hampir setiap kabupaten memiliki masalah tentang keberadaan pedagang kaki lima. Permasalahan yang dialami hampir sama, yaitu masalah ketertiban, kemacetan, kebersihan, dan tata ruang. Kehadiran pedagang kaki lima ini sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan. Dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh, dan tidak tertib. Kabupaten Sidoarjo ingin menertibkan pedagang kaki lima yang menempati area-area yang tidak untuk berjualan. Di Sidoarjo, para PKL menempati tempat-tempat ramai di tengah kabupaten seperti Jalan Gajah Mada, Jembatan Layang Waru, Jembatan Layang Buduran, dan alun-alun Sidoarjo. Pemerintah mengadakan penertiban pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas publik dan tidak memiliki payung hukum. Mereka juga tidak mengindahkan adanya aturan untuk tidak berjualan di sekitar tempat tersebut. Pemerintah Sidoarjo menertibkan pedagang kaki lima di alun-alun Sidoarjo karena menganggap bahwa mereka sudah menyalahi aturan, yaitu pada Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, bahwa mengatur tentang ketertiban dan ketentraman yang menyangkut kepentingan masyarakat umum. Sidoarjo yang sebenarnya belum memiliki lahan yang representatif yang dapat digunakan sebagai tempat perdagangan kaki lima, maka alun-alun awalnya dipandang sebagai tempat yang strategis untuk berjualan. Alun-alun pada awalnya penuh dengan pedagang kaki lima yang berjualan di sana, akan tetapi bukan sebagai lahan terbuka hijau. Pemerintahan ingin mengembalikan fungsi awal alun-alun sebagai ruang terbuka hijau. Pemerintahan akhirnya berinisiatif untuk menertibkan para pedagang kaki lima. Dalam upaya penertiban, pemerintah tidak semata-mata hanya menata dan menggusur mereka, karena pedagang juga memiliki kelangsungan hidup ke depannya. Pemerintahan Sidoarjo juga bertahap dalam menata mereka. Pada awalnya, pemerintahan memberikan beberapa alternatif tempat kepada para pedagang kaki lima, yaitu salah satunya ada di GOR. Dan akhirnya dengan kesepakatan bersama milih tempat di GOR, Sidoarjo yang masih dianggap oleh pedagang juga responsif untuk berjualan. Proses mediasi ini memerlukan waktu kurang lebih 1 tahun untuk akhirnya mendapat persetujuan oleh kedua belah pihak, pedagang kaki lima maupun pemerintahan itu sendiri. Dengan bersihnya alun-alun Kabupaten Sidoarjo, akhirnya bisa terlihat lebih rapi dan juga bersih. Masyarakat akhirnya bisa menikmati alun-alun yang lebih bersih dan juga rapi. Bahwa pemerintah Sidoarjo hanya memberi tempat di GOR, tidak melihat bahwa imbasnya akan ada penyalahgunaan tempat oleh pedagang kaki lima. Dampak juga berimbas pada pedagang tersebut yang dagangannya dianggap sepi dari pembeli karena kurang sosialisasi ataupun tempat yang kurang representatif untuk berjualan. Maka dampak yang muncul ini berimbas kepada kedua belah pihak dari pemerintah maupun pedagang sendiri. Tapi tidak semua yang direlokasi, karena pemerintah hanya ingin pedagang yang memiliki KTP saja, khususnya Sidoarjo, yang diberikan tempat. Tetapi ini menimbulkan polemik karena pedagang kaki lima merasakan adanya diskriminasi. Dampak atas kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penertiban pedagang kaki lima di alun-alun Sidoarjo. Dampak positif yang muncul bahwa kegiatan dan mobilitas di sekitar alun-alun Sidoarjo semakin lancar karena bebas hambatan dari pedagang kaki lima yang memang memadati hampir semua area alun-alun. Apalagi dengan alun-alun yang menjadi pusat kota, maka alun-alun inilah yang menjadi yang. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.